Kita sudah berada di tahun 2023 dan banyak dari kita yang bertekad untuk mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan untuk tahun ini. Tapi sebagian dari kita sudah menemukan bahwa rencana yang sudah disusun dengan baik sudah tergelincir dengan tantangan dan tuntutan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kita merasa sudah melakukan banyak usaha, tapi tetap saja kita kehilangan arah. Pada akhirnya, kita tidak mungkin bisa mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan. Seharusnya, dalam penetapan tujuan dapat membantu kita menentukan prioritas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga kita dapat mengatur dan membuat keputusan yang tepat untuk bisa mencapainya. Tidak hanya itu, penetapan tujuan juga akan membawa perubahan positif bagi banyak orang. Hampir semua ahli motivasi memasukkan penetapan tujuan sebagai bagian dari program mereka, karena keefektifan penetapan sasaran dapat dilihat dalam pencapaian yang luar biasa dari orang-orang hebat, seperti Henry Ford yang ingin membuat mobil terjangkau bagi semua orang, Bill Gates yang bertujuan agar semua rumah memiliki komputer, Mary Riana yang berkeinginan memotivasi dan menginspirasi generasi muda, dan masih banyak orang-orang hebat di luar sana yang sudah mencapai apa yang mereka inginkan. Untuk itu, saya akan berbagi dengan Anda 5 syarat agar Anda dapat mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan. Syarat pertama, pernyataan tujuan harus dibentuk dengan baik. Pernyataan tujuan membentuk dasar untuk seluruh proses, sehingga Anda harus cermat dalam membuat pernyataan, dan yang paling penting, tujuan harus jelas dan akurat. Penetapan tujuan yang efektif harus memenuhi 5 poin utama. Poin pertama, tujuan harus spesifik. Tujuan Anda harus jelas dan spesifik dengan apa yang Anda inginkan. Semakin sempit sasaran Anda, maka semakin mudah memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Poin kedua, tujuan harus terukur. Tujuan yang terukur lebih mudah dikelola dan dapat memotivasi Anda sepanjang perjalanan. Menetapkan tonggak sepanjang jalan akan memberi Anda kesempatan untuk mengevaluasi dan mengoreksi haluan sesuai kebutuhan, sehingga Anda tahu persis apa yang harus dicapai dan kapan mencapainya. Poin ketiga, tujuan dapat dicapai. Menetapkan tujuan yang dapat Anda capai dalam jangka waktu tertentu akan membantu Anda tetap termotivasi dan fokus. Jadi, sebelum Anda mulai membuat tujuan, putuskan apakah itu sesuatu yang dapat Anda capai sekarang atau ada langkah tambahan yang harus Anda ambil untuk membuat Anda lebih siap. Pastikan tujuan Anda masuk dalam jangkauan Anda berdasarkan keterbatasan Anda saat ini. Jangan menetapkan tujuan yang terlalu ambisius. Hal itu bisa membuat Anda gagal. Poin keempat, tujuan harus realistis. Tujuan yang Anda tetapkan harus mampu Anda capai. Setiap tujuan Anda harus selaras dengan nilai-nilai Anda dan tujuan jangka panjang yang lebih besar. Jika tujuan tidak berkontribusi pada tujuan Anda yang lebih luas, Anda dapat memikirkannya kembali. Tanyakan pada diri Anda, mengapa tujuan itu penting bagi Anda? Bagaimana mencapainya akan membantu Anda dan bagaimana itu akan berkontribusi pada tujuan jangka panjang Anda. Poin kelima, tujuan memiliki batas waktu. Dengan adanya batas waktu, dapat membantu memberikan motivasi dan membantu Anda membuat prioritas. Kita memiliki sasaran yang jelas kapan tujuan itu tercapai, sehingga tujuan kita bukan hanya sebatas niat, tapi memang sesuatu yang harus dicapai pada batas waktu tertentu. Jika tujuan Anda belum tercapai dalam jangka waktu tersebut, luangkan waktu untuk mempertimbangkan alasannya, agar Anda bisa melakukan perbaikan. Itulah 5 poin penting untuk menetapkan tujuan secara efektif. Syarat yang kedua untuk mencapai tujuan adalah memecah tujuan menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola dengan baik. Begitu Anda memiliki pernyataan tujuan yang sudah disusun dengan baik, Anda memerlukan beberapa arahan untuk diikuti guna mencapai sasaran yang sudah Anda tetapkan. Membuat langkah sasaran memberi Anda rencana tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Langkah-langkah ini akan memungkinkan untuk melacak kemajuan Anda menuju tujuan akhir.
langkah sasaran harus positif dan jangan berfokus pada hal negatif. Dan Anda harus waspada dengan hal negatif, karena itu dapat membunuh motivasi Anda, yang pastinya menjadi penghambat untuk kemajuan Anda. Dengan kata lain, Anda harus berpikir positif, minimal Anda harus belajar bagaimana cara berpikir positif dengan tujuan Anda. Syarat yang ketiga, memiliki motivasi dan komitmen. Motivasi dan komitmen adalah apa yang membuat kita berusaha untuk berprestasi. Mereka memberi kita dorongan, keinginan, dan tekad untuk menyelesaikan semua langkah dalam proses mencapai tujuan. Motivasi dapat diperoleh dengan mengembangkan pernyataan pribadi yang menciptakan emosi dan semangat yang tinggi yang menjamin pencapaian tujuan. Sedangkan komitmen menciptakan lebih banyak akuntabilitas dan yang membuat kita berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Motivasi dan komitmen khusus untuk situasi dan kehidupan Anda, dan hanya Anda yang dapat membentuk pernyataan tersebut yang akan memastikan untuk mencapai tujuan dengan cepat. Semakin pribadi pernyataan motivasi dan komitmen Anda untuk setiap tujuan, maka Anda akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan yang sudah Anda rencanakan. Syarat yang keempat, membuat pengingat agar tetap di jalur yang tepat. Mencapai tujuan membutuhkan ketekunan dan perhatian yang teratur. Anda membutuhkan semacam sistem untuk membuat Anda tetap diingatkan dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Anda bisa menggunakan email pengingat, kalender, dan laporan agar Anda tetap teratur dan sesuai dengan rencana. Dan mungkin berbagi tujuan dengan orang lain yang dapat membantu dan mendukung Anda adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan peluang Anda untuk sukses. Jika beberapa sistem akuntabilitas tidak digunakan, maka kita cenderung kehilangan pandangan dan pada akhirnya akan mengarah pada kegagalan. Untuk itu, gunakan sistem akuntabilitas yang sesuai dengan kesuksesan tujuan Anda. Syarat yang kelima, lakukan peninjauan ulang terhadap tujuan Anda. Ketika kita pertama kali duduk dan mulai menentukan tujuan, itu mungkin tampak seperti tugas yang sulit dan menakutkan. Tetapi seiring waktu, hal itu mulai menjadi lebih mudah hanya dengan modal kesabaran. Penetapan sasaran jelas merupakan proses berkelanjutan yang dicapai dari waktu ke waktu. Semua tujuan yang jatuh tempo pada tahun depan harus ditinjau secara berkala. Peninjauan ini akan memaksa Anda untuk membuat keputusan besar dan menentukan prioritas dalam kehidupan Anda. Jadi jangan mencoba mengabaikannya, karena itu bisa menyebabkan kegagalan. Tujuan Anda harus menantang dan realistis. Jika Anda tidak memiliki waktu, sumber daya dan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, Anda tidak mungkin mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan. Anda juga akan merasa kurang termotivasi untuk mencapai tujuan yang tidak realistis dan lebih cenderung menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Mencapai tujuan dengan berpatokan pada 5 syarat ini dan melakukannya secara konsisten berarti Anda merencanakan sebuah keberhasilan.